Allah kita bisa berkumpul di majelis taklim ini. Terima kasih untuk ibu-ibu, mbak-mbak, neng-neng yang udah pada hadir di sini. Di sebelah saya yang cantik sekali, walaupun saya manis. Hebat kan ya, betul. Sudah hadir yaitu Mbak Yulia Rahman, dan dengan mempersingkat waktu dipersilakan untuk Mbak Yulia. Daripada saya lupa bicara, Mbak. Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat kita bisa bersilaturahmi di sini ya. Santai aja, nggak usah tegang. Kita relax aja di sini. Kita di sini insya Allah sama-sama mencari ridhonya Allah, mencari ilmunya Allah. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Yang pada dasarnya saya berpikir kadang-kadang suka malu gitu ya, apalagi di awal-awal. Aduh, saya masih fakir ilmu gitu ya, kayaknya kalau diajak sharing tuh masih belum layak ya gitu. Tapi proses waktu, proses hijrahnya saya memang ada kekuatan sendiri yang ingin berbagi, ingin sharing. Karena memang kita tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika kita menyadari bahwa tujuan dari Allah menciptakan kita ini kan untuk ibadah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara tahunya kita ibadah? Allah memberikannya dengan ujian. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir bahwa dengan perjalanannya saya yang mungkin beberapa teman-teman di sini yang melihat di infotainment, wah, kedebak gitu ya. Ada rasa ingin berbagi agar satu tidak tenggelam oleh fakta, karena semua orang kan pasti dapat ujian kan dari Allah. Yang kedua, bahwa ujian dari Allah itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Makanya di sini saya sebelum memulai sharing kita, saya cuma minta satu, kita sama-sama meluruskan niat. Hadir di sini sama-sama mencari ilmunya Allah, karena corong Allah itu di mana-mana. Ya. Yang kedua, kita terkadang suka termakan oleh sosok, oleh figur. Dan di sini karena kita di awal dinawaitu-kannya sudah sama-sama ingin mencari ilmunya Allah, jangan lihat siapa yang bicara. Kalau siapa yang bicara, nanti kita nggak akan dapat apa-apa, tapi dapatnya foto, terus status di BB berubah. Kenapa Yulia bilang begitu? Ya karena apa? Perjalanan hijrah ini memang perjalanan yang sangat luar biasa menurut seorang Yulia. Jadi pinginnya yuk kita sama-sama buka kolbunya. Akalnya kita kunci dulu deh. Karena kalau akalnya kita aktifkan, kita on kan, nanti yang ada bahwa kita persepsinya sini beda-beda. Nanti yang ada bahwa lihat, wah ini Yulia nih, nanti bilang, ih kerudungnya nggak matching sama bajunya, ih cara ngomongnya gini. Karena akal itu adalah racun. Dia akan terus memakan si kolbunya kita sehingga kita akan terus ke ego-egoannya kita tuh akan terus keluar. Tapi kalau akal kita dimatikan, kita tidak lihat siapa yang bicaranya, siapapun itu kita tidak lihat. Tapi apa yang disampaikan? Karena yaitu balik lagi yang dibutuhkan saat ini adalah kolbunya kita. Makanan untuk kolbunya kita tuh hari ini yang kita butuhkan. Jadi ya untuk 1 jam ke depan si akal matiin dulu deh gitu ya. Jangan lihat siapa yang bicaranya, tapi apa yang disampaikan. Sama ibaratnya adalah seperti mutiara ya. Mutiara meskipun ada di dalam kubangan air, dalam lumpur, dari air yang kotor, dari air got, tetap dia bersinar, tetap dia mutiara. Ini tidak hanya berlaku di sini, tapi pada saat kita nanti suatu hari nanti kita di luar, kita bertemu dengan orang. Contohnya ketika ada orang memakai pakaian yang menurut kita adalah seksi, misalkan tiba-tiba dia bilang, Yulia udah sholat? Terus aku langsung bilang dalam hati kan, lo aja dulu yang sholat, nyuruh-nyuruh gue.
Lucu kayak gitu. Nah, ya, padahal itu corongnya Allah. Kita tidak boleh tenggelam oleh fakta. Itu corongnya Allah mengingatkan kita sholat. Jangan kita lihat siapa yang bicaranya. Nah, itu pun berlaku di sini dan terus ke depannya ya. Itu. Kita bicara masalah materinya itu adalah nikmatnya apa, Mbak Eri? Nikmatnya berhijab. Oh iya. Nikmatnya berhijab. Wah, kalau itu sih nggak usah dibicarakan lagi sebenarnya. Karena yang namanya berhijab mungkin di sini juga semuanya sudah tahu. Hijab itu tuh apa sih gitu ya. Cuma yang emang harus digarisbawahi itu adalah satu. Selama ini kita sering termakan oleh kata-kata kalau ada orang yang mau berhijab ya, itu juga pengalaman pribadi. Yakin lo mau berhijab? Udah deh, hatinya aja dulu yang dijilbabin. Ya, percuma lo pakai jilbab kalau nanti ternyata lo masih gosipin orang, masih ngomongin orang. Nah itu. Atau yakin lo pakai jilbab, ntar susah lo kerjaan. Ya kan bos kita kan ganteng tuh. Ya, gitu ya. Banyak aja cerita-ceritaan yang seperti itu, dan itu pun yang aku alami. Tapi ternyata gitu ya, itu adalah satu pernyataan yang meracuni otak kita, pikiran kita, sehingga kita takut untuk melangkah, takut untuk berhijrah, takut untuk menggunakan busana muslim, karena takut kehilangan segala-galanya yang sifatnya duniawi. Ya. Perjalanan pribadi secara spiritual, ketika suatu hari ditempa dengan ujian-ujian yang nanti insya Allah kalau berkenan bisa baca bukunya, itu merasakan banget satu titik di mana bahwa pernah mengalami tadi pulang umroh pertama mau pakai jilbab, kayaknya udah nyaman nih di tanah suci, kita tutup-tutupan terus setiap kali pulang. Pasti orang bilang, yakin loh kita nggak dapet job loh. Pikir ya juga ya, gitu kan, tuh hasutan kan, hasutan hati, tapi lewat orang. Kedua umroh, ketiga umroh gitu. Terus sampai berpikir lagi bahwa kata-katanya itu bahwa jangan sampai nanti kita ketika berhijab kita masih ngomongin orang, sementara waktu itu masih bawain acara infotainment gitu kan. Ada rasa iya, satu kehilangan kerjaan, kedua terus segitu masih ngomongin orang kiatra ngeong-ngeong terus begitu. Jadi itu yang akhirnya berubah. Tapi ketika Allah memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa dengan ujian tsunami itu gitu ya, itu yang membuat akhirnya menyadari diri gitu ya, bahwa ada satu teman yang dia memang sudah berhijab duluan. Terus dia bilang bahwa iya kan berhijab itu kan memang diwajibkan untuk kita sebagai seorang muslimah. Nah, itulah disebut dengan hidayah. Padahal udah tahu, tapi saat itu yang namanya hati tuh gelisahnya masya Allah gitu ya. Rasanya tuh pengen pulang gitu loh di acara itu. Waktu itu ada acara talk show, pengen pulang rasanya gitu di acara itu. Karena saat itu lagi promoin album gitu ya. Gak senonoh sih bajunya, tapi memang gak berhijab gitu kan. Rasanya pengen pulang. Nah pada saat itu memang berjalannya waktu, itu sempat kepikiran. Tapi karena ujian-ujian yang mungkin juga hati masih terbelenggu ya dengan ujian-ujian yang masya Allah itu. Terus berangkat umroh. Nah di tanah suci itulah, di situ sempat yang berkeluh kesah gitu lah sama Allah. Ya Allah, engkau ternyata memberikan nikmat kasih sayang yang sangat luar biasa. Kalau perjalanan ke tanah sucinya itu di sini ada ceritanya, karena nanti waktunya 1 jamnya itu nggak cukup gitu ya. Sampai akhirnya ke tanah suci bilang sama Allah, ya Allah, engkau telah mengizinkan saya untuk ke tanah suci, mengizinkan kaki saya ke sini. Sekarang saya tanya deh gitu. Kasih tahu saya, apa sih maunya engkau kepada saya? Karena engkau memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Karena itu betul-betul tanah haram ya. Aku dibukakan ayat An-Nur 31 bahwa tentang berjilbab. Banyak ayat-ayatnya Allah. Ada 6.326 ayat. Aku gak mungkin bisa ngejalanin semuanya. Aku manusia yang masih zalim. Gak mungkin aku bisa jalanin semuanya. Mana yang bisa aku jalanin dulu? Salah satunya An-Nur 31. Tapi di situ aku juga bertanya sama Allah, ya Allah, hijab seperti apa sih? Memang kita disuruh berhijab, tapi hijabnya seperti apa? Aurat itu apa? Disitulah dituntaskan semuanya. Makanya proses pada saat berhijrahnya itu pulang, udah hijab kabul itu di sana.
ya Allah, ketika saya pulang saya tidak akan pernah membuka lagi, gitu ya. Beritahu saya, dan saya sudah tahu ternyata yang disebut dengan yang tidak disebut dengan aurat itu muka dan telapak tangan. Oke. Ketika pulang saya bingung, bajunya mana ya, kan? Memang saya waktu masih terjun di dunia artis itu memang nggak pakai baju yang senonoh ya. Mungkin mbak-mbak juga tahu gitu ya, bukan tipikal orang yang memakai baju senonoh, masih adalah lengan panjang. Tapi kan katanya harus hijabnya harus menutup ke dada, bajunya harus panjang, ini jilbab, ini khimar. Kan dulu mana tahu, dulu taunya jilbab itu adalah kerudung. Ternyata jilbab itu adalah ini, bajunya kita ini udah pada tahu kan. Jilbab ini adalah ini adalah khimar. Aku aja baru tahu gitu kan. Terus aku jalan ke mall, Masya Allah bajunya mahal ya, minimal 350.000 gitu kan. Sementara buat aku dalam kondisi yang seperti ini 350.000 itu lebih baik beli susunya Arka, beli pampersnya Arka gitu ya. Untuk beli baju itu rasanya nggak mungkin. Tapi aku udah bilang sama Allah, ya Allah, aku akan tepati janji aku karena aku percaya akan janjimu. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi dengan kesulitan aku ini pasti aku menyelesaikan semua. Datang ke taklim pertama di Aisyah, taklim Aisyah itu, terus ketemu sama pengurusnya, kamu beneran nih udah berhijrah, insya Allah ya teh. Pulang dibawain oleh-oleh 3 baju. 3 baju itu langsung bajunya langsung jilbab ya, panjang. Aku pikir ini corongnya Allah nih, karena memang kan bilangnya hijab seperti apa sih sebenarnya yang Allah mau. Langsung dapat 3. Terus pada saat itu seminggu kemudian ditelepon sama salah satu stasiun TV, Mbak jadi bintang tamu dong Cahaya Ilahi, perjalanan religinya Mbak. Oke. 3 episode ya Mbak ya, itu udah skenario yang indah sekali. Dan bayangkan kalau andai kata tidak mendapatkan baju 3 episode dikali 350.000 jujur honor TV itu gak seberapa ya. Jadi artinya makan di ongkos, makan di modal gitu kan, habis dong semuanya gitu kan. Itu udah yang Masya Allah luar biasa sekali ya Allah ya gitu. Nah yang lebih luar biasanya lagi, pada saat tayangan itu, pada saat syuting itu sudah tayang di salah satu TV itu, di B-Channel waktu itu, banyak yang dari media sosial, dari Twitter, dari Instagram yang follow aku, dia bilang, Mbak sudah berhijrah ya, Alhamdulillah ya Mbak, didoakan istiqomah. Mbak kita punya produk baju nih Mbak, mau dong di endorse. Oh iya Alhamdulillah. Sampai hari ini seorang Yulia Rahman tidak pernah beli baju. Jadi bajunya itu di endorse. Dan Masya Allah ya, subhanallah banget, endorse-nya itu udah nggak lagi yang namanya udah bener-bener khimar, udah satu style seperti ini. Jadi artinya bahwa ketika kita menjalani satu perintahnya Allah selesaikan semuanya. Asal benar-benar satu, semuanya la ilaha illallah aja, udah semuanya karena Allah aja. Udah nggak usah lagi mikir gitu loh. Jadi perjalanan itu tuh memang sudah dijamin sama Allah. Sampai hari ini kalau ada yang kesempatan datang ke Bogor ya, ke rumah lihat, alhamdulillah kalau nggak buka Instagramnya aku itu banyak baju-baju endorse. Itu sudah dijamin sama Allah. Nah, permasalahannya adalah sekarang proses berhijab itu sebenarnya seperti apa sih? Tadi sempat bahas sama Mbak Eri. Kita bersyukur ya sekarang ini tidak seperti zaman beberapa tahun yang lalu. Orang berjilbab menjadi minoritas. Tapi sekarang coba kita jalan ke mall, Masya Allah ya, mall-mall yang segimananya pun kita lihat itu yang namanya berjilbab itu udah bukan menjadi pemandangan yang aneh. Tapi sekarang permasalahannya adalah kita jangan menjadi yang spesial. Maksudnya adalah apa? Ketika kita jalan, kita melihat orang-orang di mall memakai baju, memakai jilbab, terus kita bilang, kok jilbabnya kayak begitu sih? Ya, atau kok dia kok begitu sih, itu tetap aja pakai celana, atau kok bajunya tetap ketat sih, itu sih kepalanya aja yang ditutupin. Nah, ini yang mohon dengan sangat bahwa satu, bersyukur dulu sama Allah bahwa sekarang kita ini muslimah ini sudah tidak menjadi minoritas lagi yang memakai jilbab. Semua orang butuh proses. Jangan pernah kita mengkritisi, saya dong syar'i, kan Allah maunya syar'i.
Kita bilang begini aja sama Allah dihapus, dianulir semuanya. Ya, jadi gak ada lagi. Yang kedua adalah kita bersyukur desainer papan atas pun sekarang mengeluarkan baju-baju hijab, apalagi zaman sekarang. Apalagi sekarang memasuki bulan Ramadan, Idul Fitri, wah baju hijabnya luar biasa. Tapi balik lagi, kita tafakuri lagi, kita ikrokan lagi ke diri kita. Ketika kita berhijab, itu karena apa? Nah sekarang bicara karena apa? Aku bicara sama diri sendiri. Ya Allah, aku berhijab karena aku tahu bahwa itu adalah perintahmu. Whatever orang mau bilang apa. Yulia Rahman sekarang berhijab, oh pencitraan. Allah maha halus, Allah maha mengetahui. Aku juga pengen berbagi kepada teman-teman di sini semua seperti itu. Ketika ada orang yang mengkritisi kita, itu mah luar biasa. Lu pakai jilbab sok baik loh, alhamdulillah, nggak usah capek-capek kita beribadah, kita udah ditransfer pahala. Dengan orang itu bilang begitu, kita ditransfer pahalanya. Nggak usah bilang, kok lu ngomongnya tega banget sih, terserah gue dong, udah nggak usah dijawab, itu udah transfer pahala. Tapi apa yang harus kita tafakuri, yang harus kita ikrokan dengan kejadian itu? Oke, berarti saya diingatkan, itu corongnya Allah, bahwa ketika kita sudah berhijab, kita pun harus memiliki sifat-sifat yang kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Ketika seorang Yulia Rahman berhijab, ini bukan Yulia Rahman lagi, ini Islam. Itu yang harus disadari. Ketika Yulia Rahman berhijab, itu udah bukan Yulia Rahman lagi yang berhijab, Islam. Ketika Yulia Rahman duduk dengan hijabnya dan dia tertawa terbahak-bahak, yang malu siapa? Bukan Yulia Rahman. Tapi ketika ada orang non-muslim yang lewat pakai hijabnya kayak gitu, tapi masih ketawanya kayak begitu, semua ngedenger misalkan gitu, atau dengan dia gayanya dia yang lifestyle-nya misalkan sambil merokok atau apa segala macam dengan hijabnya itu, ingat, bukan kitanya tapi Islamnya. Makanya hijab ini adalah labelnya kita, label. Ketika kita menutup, orang udah tahu itu Islam. Permasalahannya sekarang adalah Islam yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah Islam yang khatam Quran, yang berkali-kali khatam Quran, tapi zero habis ngaji ditaro? Ya? Apakah Islam yang memang benar-benar yang penuh dengan kasih sayang, ya Rahman ya Rahimnya? Itu semua jawabannya ada di dalam diri kita, bukan yang kita memberitahu kepada orang. Yulia jangan kayak gitu, Yulia kelakuan lu kayak gitu. Bukan kita mengkritisi kok Yulia seperti itu ya atau siapa, bukan yang seperti itu. Tapi justru yang kita harus sadari ketika kita baca Al-Quran, ketika kita buka ayat per ayat, itu yang harus kita pahami. Saya jujur ya, secara pribadi Al-Qurannya saya masih berantakan. Tapi kalau saya ingin bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, dengan qalqalah yang betul, saya nggak pernah tahu umur saya sampai kapan. Jangan GR bahwa kita akan diberikan umur yang panjang. Kita duduk di sini, belum tentu asar kita masih bisa kumpul, belum tentu maghrib. Jangan mikirin besok deh. Makanya ketika kita baca Quran, 1 ayat, 2 ayat, itu dimasukkan ke dalam hati supaya apa? Kita pahami, kita hayati, yang keluar itu seperti yang kita baca. Sekarang ini adalah yang banyak terjadi itu, yang semoga yang ada di sini tidak ada. Ketika khatam Quran itu langsung tulis di status BB, alhamdulillah khatam Quran, undang anak-anak yatim syukuran. Bukan, ketika khatam Quran kita harus realisasikan dengan kehidupan. Kita ajak teman-temannya kita untuk merealisasikan itu. Karena apa? Ini kita kan manusia ini kan semua kan masterpiece-nya Allah ya. Ini ciptaannya Allah kan. Setiap karya itu pasti ada buku manualnya. Handphone ada buku manualnya kan. Apalagi barang-barang elektronik, bahkan mobil pun ada buku manualnya. Kita manusia pun ada buku manualnya. Apa buku manualnya? Al-Quran dan hadis. Mau tahu gimana caranya gak galau? Buka Al-Quran dan hadis, bukan baca ramalan bintang. Ya kan? Selama ini, wajar ya gue tuh sensitif soalnya bintang gue ini sesuai nih karakternya nih. Makanya jangan disalahin kalau akhirnya galau terus gitu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu dan aku pun merasakan hal yang sama.
terus bikin quote ya, quote dari Twitter ya, misalkan kata-kata yang indah-indah kita copy paste, apalah yang gampang-gampangnya mah yang be yourself lah atau apalah segala macam, move on lah apa segala macam, tapi nggak ada Al-Qur'annya di situ. Pertanyaannya lagi, Yulia kok bisa sih ngomong seperti itu? Kok sekarang bisa seperti itu? Memang udah nggak galau lagi ya? Ya dong, apalagi kalau ibu-ibu di sini atau mbak-mbak di sini yang baru aja nonton infotainment yang kemarin ya, ditinggal kawin, gitu ya. Kasian deh loh, gitu. Nggak galau, nggak sedih, ya kan? Pasti itu ada, ya. Bukan masalah semata-mata hidup itu terus harus berjalan, tapi ada satu hal, semua itu diizinkan oleh Allah terjadi. Makanya aku selalu bilang kalau di taklim ketika sharing, Mbak Yulia sabar ya, Mbak Yulia ikhlas ya, biarin nanti biar Allah yang balas. Bu, gak usah diucapin. Karena apa? Itu diizinkan oleh Allah terjadi, supaya aku lebih mencerdaskan kolbunya aku. Karena segala sesuatu itu pertanggungjawaban sendiri. Kok bisa jawab gitu? Karena saya mencari ilmunya Allah. Jangan bilang deh, saya mendapatkan hidayah. Oke. Saya hijrah. Oke. Terus masih mau duduk di tempat, saya memakai jilbab, saya hijrah, terus yang saya baca masih majalah. Saya baca masih novel. Saya masih nonton infotainment. Ya saya nggak akan dapetin apa-apa. Saya bisa bicara di sini karena saya cari ilmunya Allah. Di mana? Ya itu di Al-Qur'an. Oh, ternyata semua ini terjadi seizinnya Allah ya. Kalau dulu kalau ditanya, iya ya biarin deh biar Allah yang balas. Kok sombong banget biar Allah yang balas? Ya kan, tahu apa kita? Makanya saya bilang, jangan menghakimi, jangan mengkritisi. Apa yang terjadi? Yulia Rahman ditinggal nikah. Oke, itu fakta. Tapi jangan tenggelam oleh fakta. Ditanya sama wartawan, sedih gak Yulia? Enggak. Kan ditinggal nikah. Lah, nikah kan sunatullah. Benar gak? Nikah kan sunatullah. Menikah, sakit, meninggal, itu kan sunatullah. Jadi ngapain mesti sedih? Sedih itu kecewa nggak? Enggak. Sedih itu kalau apa? Kalau kita nggak diampuni dosanya sama Allah. Coba sampai situ aja di garis bawahi. Kalau dosa kita nggak diampunin sama Allah, kita nggak diberikan hidayah sama Allah, nggak diberikan rahmat sama Allah, bayangin itu sedih apa enggak? Itu sedih. Sekarang kita balikin lagi di switch lagi ya. Andai kata nih ibu-ibu atau mbak-mbak di sini yang belum nikah pun punya pacar atau punya suami yang soleh. Masya Allah solehnya minta ampun. Sholat selalu jamaah, kata-katanya halus, menyenangkan hati kita. Terus kita meninggal, emang dijamin masuk surga mempunyai suami yang soleh? Kalau kitanya nggak solehah, kan pertanggungjawaban masing-masing, ya kan? Justru kita diizinkan sama Allah dikasih suami yang soleh. Itu sarana kita untuk taat, menjadi lebih taat lagi sama Allah. Jadi kalau misalkan kita punya suami yang, aduh ya Allah ini suami saya kok begini banget ya, gitu ya, itu juga diizinkan sama Allah supaya kita taat sama Allah. Karena tidak ada manusia yang sempurna kan? Tidak ada. Kita mau cari pasangan yang sempurna. Kalau aja nih ya, dulu aku hijrahnya udah dari dulu, selain izinnya Allah, mungkin aku akan bertahan. Ada yang bertanya gitu, Mbak Yulia kok hebat banget sekarang ngomongnya bisa kuat. Mbak Yulia kok bisa ngasih tahu ke kita semuanya. Kenapa Mbak Yulia tetap bercerai? Alasan yang pertama, satu, dulu saya nggak punya ilmunya Allah. Saya nggak tahu kalau ternyata di Quran itu karena baca, tidak memahami, tidak menghayati, tidak mengartikan. Ternyata di ayat Quran itu dibilangin bahwa suami, anak, dan harta adalah ujianmu, ujian aku. Jadi ketika ada ujian itu datang, aku tidak menyadarinya. Itu satu. Akhirnya aku kecewa, aku sedih, aku galau. Saat itu karena nggak ada ilmunya Allah. Yang kedua, kenapa akhirnya aku bercerai? Karena aku sudah ditalak. Ya, karena aku sudah ditalak. Pada saat pentalakan pun tidak langsung ditalak terus langsung cerai. Enggak.
diproses, ditunggu dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada itikat, baru bicara dengan keluarga. Jadi keluarga pun tahunya Yulia talak itu setelah masuk 3 bulan. Karena nanti bingung, kok ini suaminya gak pulang-pulang ya. Biarkanlah deritaku itu adalah menjadi deritaku, bukan lagi menjadi kita bawa orang tua, belum apa-apa kita kumpulin semua keluarga, sahabat, wah dijadiin curhat dengan satu-satu. Saat itu aku masih seperti itu. Jadi ketika sudah sudah tidak ada itikat, baru. Nah, kenapa Yula sekarang bilang di sini seperti itu? Karena Yula pengen kasih tahu di sini satu hal. Siapapun pasti diberikan ujian sama Allah, tapi jangan pernah minta cerai yang punya suami. Biarin suaminya mau, maaf ya, rata-rata kan kalau laki-laki ya pasti ke perempuan ya. Apalagi kalau dia udah punya sesuatu yang lebih gitu ya. Tapi itu diizinkan oleh yang terjadi, biarkan itu menjadi tanggung jawab dia. Tapi itu dijadikan sarana taatnya kita. Kenapa? Ketika perempuan meminta cerai kepada istri, kepada suaminya, jangankan surganya, baunya pun kita gak akan cium, nauzubillah min dzalik. Lain lagi ketika kita minta cerai, kalau suami kita mengajak kita keluar dari koridornya Allah, kita boleh minta cerai. Tapi kalau cuma suami yang misalkan satu, dia lebih perhatian sama keluarganya dibanding keluarga kita. Kedua, suami kita pelit. Ketiga, dia suka main perempuan. Keempat, dia suka bohong. Biarkan itu menjadi tanggung jawabnya dia. Kita gak akan dibebani oleh dosa-dosanya dia. Justru kita ditransfer pahala. Kita gak usah capek-capek untuk berbuat sesuatu yang lebih. Lumayan kita udah berbuat amal soleh, ditambah lagi transfer dari itu suami kita. Makanya kalau saya lagi dapat kajian yang bisa, yang isinya bisa ada laki-lakinya bilang, jangan bilang begitu Mbak Yulia. Kita jadi kepikiran, loh betul, CCTV Allah di mana-mana. Ketika suami kita di luar itu, kita nggak usah pikirin apa-apa, karena CCTV-nya Allah di mana-mana. Biarkan itu menjadi pertanggungjawabannya dia. Memang sih sakit, memang sih kecewa, memang sih was-was, tapi itu terjadi karena apa? Karena kita tidak percaya sama Allah. Terus pertanyaannya lagi, terus gimana Yulia, gimana caranya supaya kita yakin adanya Allah di dalam hati kita? Memasukkan Allah di dalam hati kita. Gimana caranya? Ada sebuah analogi. Ada seorang ahli, dia jago jalan di tambang. Bayangkan, renungkan, jago jalan di tambang. Bayangin, dia jalan di tambang yang ketinggiannya lumayan, dan panjangnya dia berjalan itu lumayan juga. Semua orang nonton. Dia berjalan dengan sempurnanya, tanpa goyang, tanpa mau jatuh. Semua orang tepuk tangan melihat kejadian itu. Si ahli itu bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, yakin kalau saya hebat? Yakin. Bisa mengakui kehebatan saya? Ngakui. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu lagi keyakinan dan memberikan bukti bahwa saya memang jago. Saya ingin mengajak di antara semua ini bermain dengan saya. Mundur semua. Loh, katanya percaya sama saya, yakin sama saya. Ibu gak jalan di tambang kok. Saya cuma hidup di sini saya aja. Makin dong gak mau. Kabur semuanya. Tenang Bu, jangan bubar, tenang. Saya cuma ingin diajak supaya semakin memberitahu bahwa saya ini hebat. Ada seorang anak, saya mau. Wah, semua orang pada lihat. Oke, kamu main dengan saya. Dia duduk di pundaknya, dia jalan. Anak itu biasa aja ekspresinya. Dan orang-orang yang ketakutan semuanya. Tapi anak itu santai. Udah mau jatuh karena memang beda kan, ada bebannya. Semua pada teriak, anak itu malah ketawa-ketawa, happy banget ya. Sampai di ujung selamat dan sempurna. Semua pada tepuk tangan. Terus bertanya orang-orang, kok gak takut sih dia di atas itu? Gak takut jatuh? Enggak. Kok tadi ketawa-ketawa? Iyalah, seneng. Kok bisa sih? Apa jawaban anak itu? Ya iyalah, orang itu bapak saya. Ya. Bahan renungannya apa? Seorang bapak atau
orang tua tidak mungkin menyelakai anaknya. Iya enggak? Orang tua tidak mungkin menyelakai anaknya. Bapak, ibu itu enggak mungkin. Sekarang kita sweet sedikit. Allah yang menciptakan kita. Apakah mungkin Allah akan menganiaya kita dengan segala aturan-aturan yang ada di Al-Quran, petunjuk-petunjuknya yang sudah diberikan? Masih kita bilang gak yakin adanya Allah. Itu jawaban ada di diri kita masing-masing. Seorang anak aja begitu yakin, Arka ikut sama bundanya. Dia nyaman, happy, ketawa-ketawa padahal macet. Karena dia tahu bundanya gak mungkin menyelakai dia. Ketika mengajak gak mungkin ditelantarkan. Dia serahkan jiwanya semuanya. Saya percaya sama bunda. Kita yang menciptakannya, kita yang menjamin semuanya, masih kita ragu. Masih kita harus meneteskan air mata karena kenapa ya Allah kok begitu banget ya sama saya? Gak malu bilang seperti itu. Ya, ketika ujian datang, ya Allah, padahal saya tuh ya setiap malam tahajud loh. Padahal saya setiap hari Senin Kamis saya puasa loh. Bahkan Ramadan pun saya full, saya tadarusan. Tapi kenapa ujiannya terus bertubi-tubi? Kenapa? Wah, pertanyaan itu udah pertanyaan paling dahsyat nih rasanya. Udah paling bener aja. Kalau Allah bisa jawab, dan sebenarnya ada jawabannya di Al-Quran. Kamu pamrih. Saya hanya ingin dicintai, kata Allah. Puasanya bukan karena ada maunya. Anak mau ujian, pengen masuk negeri, ibunya puasa. Ya kan? Bu, puasa bu, kata ustadz aja. Anak-anak kan mau pada masuk negeri ya bu ya, lagi pada ujian ya bu ya. Puasa bu. Bukan karena Allah puasanya, karena ada mau. Terus kalau misalkan nih suami kita atau siapalah kita mau naik pangkat, diteleponin satu-satu. Doain ya ngundang anak yatim. Doain ya ibu nih mau nanti naik pangkat nih bapak. Doain ya. Kenapa gak berdoa sendiri sama Allah? Padahal untuk menyantuni anak yatim udah kewajiban kita kan. Mau ada gak ada kenikmatan pun dari Allah memang harus kewajibannya kita. Tapi itu masih menjadi tradisinya kita seperti itu. Akhirnya apa? Mengikis yang namanya rasa keyakinan kita sama Allah. Karena kebiasaan-kebiasaan itu. Akhirnya apa? Jangan salahin juga ketika kita bilang, ya Allah kenapa sih aku masih diberikan ujian? Ya kamu aja gak tulus sama aku. Ya kan? Menyapa aku ketika butuh sama aku. Coba bayangin. Menyapa aku ketika butuh sama aku. Aku menangis. Ya Allah, padahal aku mah ya, gitu kan. Di rumah aja gak gini. Tapi kenapa ya saat itu gitu. Giliran susah aja ngadu sama aku. Kemarin senengnya. Ya kan? Tapi itu jawabannya semua ada di Al-Quran. Kalau kita mau mengkajinya, bukan sekedar zero habis ngaji ditaruh. Yang ada seperti itu. Nah sekarang kita bilang ujian-ujian, Yulia dapat ujian-ujian. Sekarang menyadari bahwa oh iya ya, ujian itu kan bentuk kasih sayangnya Allah sama saya. Bayangin kalau saya nggak dikasih ujian, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Itu aplikasikan sama diri masing-masing. Kita di sini perempuan, udah ada yang punya anak. Kita tahu rasanya imunisasi kan? Anak kita diimunisasi, sakit kan? Anak kita ketika kita ajak ke rumah sakit untuk imunisasi, dengar kata dokternya aja udah teriak. Bukan dokter. Sampai di rumah sakit udah gelisah. Melihat dokternya nangis. Melihat suntikannya lebih teriak lagi. Sampai di rumah panas lagi ya kan? Tapi kenapa ketika dokter bilang, Bu balik lagi ya Bu, nanti imunisasi yang ke-1, ini, yang kedua, ketiga, Ibu balik lagi ya. Kenapa kita masih balik lagi? Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Kita kepengen anak kita kuat, kepengen anak kita sehat. Makanya kita balik lagi. Sakit kan? Sama ujian juga begitu. Sakit ujian tuh sakitnya luar biasa. Pasti masing-masing
tafakuri ya dengan pengalaman sendiri-sendiri. Pasti kan nggak mungkin lah di sini yang tidak mendapatkan ujian masing-masing. Iya ya memang sakit ya, tapi itu bentuk kasih sayangnya Allah sama kita. Caranya Allah memang seperti itu. Makanya saya selalu bilang, tidak ada bahagia tanpa deritamu. Allah selalu memberikan kebahagiaan itu lewat ujian-ujiannya yang memang tampaknya sangat tidak menyenangkan. Al-Baqarah 216. Segala sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi tidak di mata Allah. Begitu juga sebaliknya. Tapi coba kita ya ketika dapat ujiannya, aduh rasanya udah protes aja, sakit, gak enak banget nih lagi puasa, kepala migrain lagi, batuk lagi, pilek lagi. Padahal kalau kita benar-benar mengaji, kita akan tahu ketika sakit itu penguguran dosa. Ya tahu penguguran dosa, tapi gak enak banget rasanya. Hei kamu, ketika sakit Allah menurunkan 4 malaikat. 1, kata Allah, hilangkan kekuatannya. Lemes kan kalau sakit? Yang kedua, hilangkan rasanya. Gak enak kan makan? Yang ketiga, ambil cahaya mukanya. Ada yang sakit cantik? Gak ada. Yang keempat, hapuskan dosa-dosanya. Bayangkan, ketika sakit, kita masih mengeluh. Ketika dikasih kesempatan sembuh, malaikatnya turunin lagi, kembalikan kekuatannya, kembalikan rasanya, kembalikan aura mukanya, tapi jangan kembalikan dosanya. Kita masih ngeluh kalau dikasih sakit. Selama ini cuma taunya sakit itu pengguguran dosa, tapi tidak dikaji. Gak mau buka hadis, gak mau buka Al-Quran. Jadi tetap ngegrendeng bahasa Sundanya. Masih protes. Coba bayangin kalau sekarang yang belum tahu, sekarang tahu 4 itu. Masih malu gak ketika sakit? Diambil loh dosanya. Kata Allah jangan dibalikin lagi dosanya. Kita masih protes. Ya, zalim ya kita tuh ya sama diri sendiri. Sampai segitunya gitu loh. Jadi hal-hal itu yang memang harus kita tafakuri. Aku selalu bilang bahwa Yulia perjalanan hijrahnya di buku ini diceritakan. Itu prosesnya karena bertafakur. Oh iya ya, baru tahu. Ternyata semua yang terjadi ini atas izinnya Allah. Makanya kalau sekarang lebih pada EGP. EGP bukan EGP yang gak mau dipikirin, bener-bener gak mau dipikirin karena gak peduli. Karena kita habuminanas habuminallah, kita tetap harus jaga. Tapi EGP yang apa? Itu ada gak di Al-Quran? Ada gak di hadis? Kalau ternyata itu di luar dari Al-Quran, ngapain dipikirin? Contoh, ibadah ya. Ketika kita beribadah, kerja ibadah kan? Kita melibatkan Allah lah. Ini kan semua nih wanita karir ya yang di depan aku ya. Wanita pekerja. Sekarang direnungkan. Ketika kita bekerja, ketika kita berangkat dari rumah, kita melibatkan Allah nggak? Jawab sendiri ya. Melibatkan Allah nggak? Indikasinya di mana ketika kita melibatkan Allah? Ketika kita berangkat dari rumah, ya Allah, saya ingin beribadah. Ikhtiar hari ini saya mau berangkat ke kantor. Semuanya karena Engkau, saya serahkan kepada Engkau. Ketika macet, masih bergumam gak? Kalau macet, masih protes, ya Allah ini macet banget ya. Itu bukan karena Allah. Karena apa? Dikasih izin sama Allah macet, supaya apa? Hei kamu yang mau bekerja, dikasih macet sama aku. Dikasih kesempatan, untuk apa? Untuk berzikir. Karena kalau udah sampai kantor, kamu boro-boro bisa zikir. Pertama ngurusin kerjaan, ada waktu luang pasti gosip. Ya kan? Pasti ada aja yang diomongin. Makanya dikasih kesempatan untuk macet. Minimal sampai di situ aja dulu. Ya, macet. Kalau kita macet masih ngedumel, itu berarti tidak melibatkan Allah ketika kita mau berangkat ke rumah, berangkat ke kantor. Sampai di kantor, ketika bos kita marah karena pekerjaannya kita, masih nggak kita ketakutan untuk di PHK atau dipecat? Kalau kita masih ketakutan, itu apalagi namanya manusia pasti salah. Kita koreksi diri. Itu iya, salah, kita minta maaf. Tapi masih ada rasa takut. Aduh, iya ya saya salah nih. Aduh, jangan-jangan saya dipecat nih, nanti saya dikeluarin nih. Nanti kalau saya segala macam. Berarti apa? Nggak percaya sama Allah. Rezeki datangnya dari Allah.
oh iya saya salah. Tapi bukan takut sama bos kita, tapi bukan berarti nggak respect ya, bukannya beda ya. Ini masalah keyakinan kita kepada Allah. Oke, ya memang kita salah, kita memperbaiki diri. Nah makanya di situ melibatkan Allah nggak di dalamnya. Kalau kita melibatkan Allah di dalamnya, kita nggak akan takut bahwa ya saya salah. Andai kata saya dikeluarkan dari pekerjaan ini pun, ini atas izin Allah. Karena mungkin Allah mempunyai rencana yang lebih baik dari ini. Jadi ketika misalkan kita mendapatkan ketetapan yang tidak nyaman, ternyata keluar SP1, SP2, SP3, dan akhirnya kita dikeluarkan tanpa pesangon, alhamdulillah ya Allah. Apapun yang kau berikan, yang datangnya dari engkau, itu pasti baik. Itu yang namanya kita kerja melibatkan Allah. Gak ada rasa takut lagi, gak ada was-was, gak ada gelisah. Abu binana sabu minalu memang harus dijaga. Bukan berarti terserah lo mau marah-marah bos, bukan begitu juga gitu. Tapi tidak ada rasa takut. Kita takut cuma sama karena Allah. Sholat, waktunya sholat. Bukan karena yuk sholat yuk, udah waktunya nih sholat. Bukan karena kewajiban, bukan karena menggugurkan kewajiban. Tapi karena kita butuh. Allah mah gak butuh kita. Yang butuh itu kita. Dulu saya gitu. Oh berarti Yulia sejak hijrah itu baru sholat ya? Bukan, saya dulu sholat. Saya lagi syuting sholat. Aduh udah beduk nih. Aduh nanti makeup saya luntur ya. Aduh ntar eyelinernya pepetan ya. Oh gitu kan. Allah juga tahu lah saya lagi kerja. Oh sombong ya, Allah juga tahu. Kata Allah ya kamu dikasih kerjaan sama siapa? Sama saya. Kan Allah bilang katanya di kodok juga gak apa-apa. Di jamak juga boleh. Bukan begitu aturannya. Boleh kodok, boleh jamak. Karena Allah tidak mau menyulitkan. Tapi seperti apa dulu? Ya kan? Dulu. Nah sekarang, karena dulu hanya menggugurkan kewajiban aja. Sholat karena saya tahu saya harus sholat. Tapi kalau sekarang saya butuh sholat. Karena apa? Sholat itu untuk menghilangkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan, bukannya untuk menghilangkan galau ya. Ada orang bilang, duh perasaan gue gak enak banget ya, sholat deh loh. Tujuannya aja udah salah. Coba baca di Quran. Sholat itu untuk apa? Menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau buat tenang apa? Zikir, mengingat Allah. Makanya itu yang sering salah. Dulu pun saya merasakan hal yang sama. Ketika sholat terus kita berzikir, ya betul, akhirnya kita menjadi lebih tenang. Tapi kalau tujuan kita, lo ngapain sholat? Ya udah waktunya sholat, lagi perasaan gue gak enak nih, gue harus sholat nih, kayaknya gak enak banget perasaan. Bukan. Makanya kenapa dikasih waktunya 5 kali? Karena kita nih manusia ini kan zalim. Dalam waktu dari zuhur ke asar kita pasti akan ingkar. Gak tahu itu nerima telepon kita marah. Kan keji dan mungkar itu bukan berarti kita ngebunuh orang ya. Iya kan? Bukan iya. Kadang-kadang kita bilang bahwa kita ini keji dan mungkar. Oh berarti kan yang membunuh orang, yang kita bentak-bentak orang. Bukan. Dengan kita nada kita tinggi aja bicara. Misalkan dikabarin dari rumah, Bu ini anak panas. Kok bisa sih? Itu aja, yang di sana kaget pasti. Ya Allah udah syukur dikabarin, kok masih dibentak gitu kan? Tapi kalau kita memang merasakan hakikatnya kita sholat, kita tidak mungkin seperti itu. Dulu saya juga sama kayak gitu. Dikasih tahu anak panik, anak sakit saya panik. Akhirnya apa? Selesai masalahnya, anak panas enggak. Ketika panik, ketika nangis, anaknya turun panasnya enggak. Tapi stop ending. Oh iya, sakitnya oke panas. Terus apa yang harus saya lakukan? Belum sempat ke dokter. Oke, kasih air putih dulu. Kita kompres dulu, pakai cara yang tradisional dulu. Setelah itu telepon dokter. Nggak ada, coba kita rational actor, stop ending. Bukannya panik. Ketika panik ya iyalah anaknya jadi step. Orang ibunya aja nggak tenang. Tadinya sih nggak step, karena kelamaan ibunya panik, jadi keburu step. Coba kalau dikasih air putih dulu, ya kan? Dikasih kompres dulu, dia nggak akan step. Gitu loh. Nah makanya, ada hadis dari Rasulullah kan bilang, bertafakur sejenak, itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Maksudnya apa? Kita disuruh bertafakur, disuruh berpikir. Apa? Bukan berarti kita sholat. Berarti udah kita nggak usah sholat ya, kita bertafakur aja mikir. Bukan. Kita aja, sholat aja kita suruh mikir kan? Coba kalau sholat nggak mikir, ya udah sekarang kan nggak usah mikir kan? Ya udah sekarang sholat zuhur, ya udah 2 rakaat aja. Ya udah deh, sholat asar 3 rakaat aja.
Disuruh mikir, sholat apa ini? Zuhur. Oke, zuhur itu berapa? 4 rakaat. Mikir kan? Makanya bertafakur itu lebih bertafakur itu lebih baik dibanding ibadah 1 tahun. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus berpikir, harus bertafakur. Sesuai nggak dengan maunya Allah? Allah menyuruh kita sholat zuhur, oh ya 4 rakaat, oh ya betul. Terus ada apa? Oh ada, kalau sholat zuhur itu ada sunnahnya itu badiah apa, qobliyah dan badiahnya. Tapi kalau asar, oh cuma qobliyah doang. Kita suruh mikir kan, dikasih dan kita mikir. Tapi kalau misalkan kita nggak bertafakur, seenaknya aja. Yang penting sholat kan, mau 2 rakaat kan, mau 3. Enggak, saya sekarang lagi pengen husu, 8 rakaat deh, sholat zuhur. Kan nggak gitu. Gitu loh. Terus suruh berpikir lagi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maknanya apa? Ketika kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Terus masih ya mikir setelah itu, aduh kok perasaan gue gak enak banget ya. Padahal kita sudah berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya, itu yang yuk masukin yuk ke dalam hati yuk. Karena apa? Kita kan gak mau menjadi orang-orang yang merugi kan. Bahwa ibadahnya kita hanya menggugurkan kewajiban aja. Udah kok sholat, udah kok zakat, udah kok zikir, tapi kita gak tahu hakikatnya apa. Kita gak tahu tujuannya apa. Ya jangan salahin, kalau tujuannya udah salah pasti juga gak kena ke hatinya kita. Yang tadi saya bilang di awal, ketika sholat, nggak, perasaan gue lagi gak enak nih, gue pengen sholat aja. Ketika udah sholat, padahal gue udah sholat ya, tapi kok perasaan gue masih gak enak ya. Ya habis sholat masih berprasangka. Coba habis sholat terus zikir, menyebut asmaul husnanya Allah, ya sifat-sifatnya Allah. Terus yakin bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, segala sesuatu ada pertanggungjawaban. Apalagi kalau saya ditanya, apa yang membuat saya tetap berdiri tegak seperti ini? Cuma satu, mati bisa kapan aja. Mati itu pencabutan. Permasalahannya adalah ada pertanggungjawaban di situ. Dan permasalahannya adalah bahwa kita tidak langsung masuk surga atau neraka. Kita akan dapat siksa kubur. Rasulullah yang udah manusia yang paling sempurna kesayangannya Allah aja, itu masih ada di alam kubur. Apalagi kita yang zalim ini. Itu buat saya itu Bu, itu udah kuncian satu-satunya pedoman hidup saya. Saya udah gak pernah mau berpanjang angan. Saya kemarin berangkat umroh, banyak telepon. Wah ujian kan, job tanggal sekian di TV apa ya, taklim lah segala macam. Saya cuma bisa bilang, kalau zaman dulu, oke, catat ya, dicatat. Kalau sekarang saya bilang, tunggu saya pulang lagi ke Indonesia baru telepon saya. Benar Mbak, saya sampai bilang begitu. Karena saya nggak mau berpanjang angan, saya tidak mau mengotori hati saya tidak mau mengotori pikiran saya. Aduh, nanti tanggal segini tuh ada acara apa ya, Makanya sampai yang hari ini pun saya lupa tanggalnya, saya pikir kemarin. Itu keterlaluan namanya. Saya udah siap-siap, kok belum dijemput, kan besok Mbak, oh iya ya salah ya gitu. Karena saya nggak mau, ketika saya berangkat umroh, saya schedule kan, saya nggak mau berpanjang angan. Karena itu, kematian itu pencabutan. Coba direnungkan, dimasukin ke dalam hati, jangan GR bahwa asar nanti kita masih diberi kesempatan hidup. Nah sekarang apa nih yang harus kita bawa ketika kita pulang? Di buku saya ini ada saya tulis, ketika saya harus berpulang sore ini, itu saya nangis, saya bikinnya di kereta. Tiba-tiba saya kepikiran, iya ya, ketika Allah memanggil saya sore ini, padahal saya masih mengeluh. Tadi pagi saya sholat subuhnya aja gak wusu, zikirnya aja masih berharap. Saya mencintai Allah aja masih minta balasan. Padahal Allah memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa. Dan Allah gak pernah maksa loh. Allah gak pernah bilang loh bahwa harus begini, harus begitu. Allah selalu memberikan pilihan kan. Terserah kata Allah, mau zalim silahkan, mau takwa silahkan. Allah gak pernah ngasih pilihan, cuma Allah mengingatkan, masalahnya di akhirat itu ada 2, ada surga dan neraka. Itu pun dipilih, silakan mau milih. Dikasih tahu aja surga itu kayak gini, neraka itu kayak gini. Ya. Jadi
proses keyakinan kita kepada Allah itu jangan hanya di dalam mulut. Makanya saya bilang nih, kalau bicara masalah hijab jadi panjang pembicaraannya. Karena apa? Hijab ini bentuk komitmen. Karena dengan kita berhijab, kita harus tahu yang namanya sabar itu apa. Kita harus tahu yang namanya ikhlas itu apa. Kita harus tahu yang namanya Allah itu maunya aku seperti apa. Sekarang saya kasih tahu, jangan pernah bilang lagi sama orang ketika lagi ada ujian, orang teman atau sahabat atau siapapun, sabar ya. Bersyukur kalau nggak digetok. Enak aja lu sabar-sabar, lu nggak ngerasain kan perasaan gue. Coba deh lu jadi gue, ya kan? Jangan salahin, memang betul. Atau bilang ada sesuatu lagi, ikhlas aja. Ikhlas aja gitu ya. Ikhlas sakit tau nggak sih hati ini, ya kan? Tapi memang betul. Karena apa? Selama ini kita bilang ikhlas, bilang sabar, kita nggak tahu hakikatnya. Sabar dan ikhlas adalah buah, hasil, proses. Jadi kita nggak bisa bilang Yulia sabar aja. Saya marah kalau dibilangin gitu. Kasih tahu saya dong bagaimana caranya sabar. Ketika ada orang dapat ujian, Yulia ingat, Allah nggak pernah ingkar janji. Segala sesuatu ada pertanggungjawaban. Dunia ini fana. Oh iya ya. Nah, si Yulia ini memproses. Oh iya ya, Allah nggak pernah ingkar janji ya. Iyalah, pasti itu. Allah memberikan ujian ini sama saya, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari ini. Dunia ini fana. Oh iya betul. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada suka, ada duka. Oh sekarang saya lagi duka ya. Pasti nanti juga saya suka kok. Pasti saya mendapatkan kenyamanan. Sekarang saya lagi tidak nyaman. Segala sesuatu ada pertanggungjawaban. Oh iya betul. Kita menanam kebaikan, hasilnya juga baik. Kita beribadah sama Allah, kita taat sama Allah. Allah juga tidak mungkin membiarkan kita. Pasti kita memberikan dapat hasil. Oke, dilalui itu sama Yulia. Terus ketemu sama Mbak Eri. Aduh Yulia, ya Allah, sekarang kamu tuh sabar banget ya. Itu yang namanya sabar. Ketika orang melihat kita bisa melewati itu yang namanya sabar. Jadi jangan bilang sabar ya. Kasih tahu how to-nya, bagaimananya. Ada ceritanya Rasulullah ketika ada orang yang meninggal, ada seorang ibu ditinggal oleh anaknya. Dia nangis, anaknya teriak-teriak. Rasulullah lewat. Kenapa bu? Anak saya meninggal, saya sangat mencintai anak saya. Wah segala macam. Ya udah bu, kan segala sesuatu itu bukan haknya kita. Kita kembalikan kepada Allah. Ibu itu nggak tahu itu Rasulullah. Ibu itu marah, kamu gak ngerasain apa yang saya rasakan. Saya mengandung 9 bulan, saya merawatnya dan saya sekarang ditinggalkan. Saya tahu Tuhan memang punya hak untuk mengambil, tapi rasanya wah segala macam. Rasulullah tersenyum, ya Rasulullah jangan. Sahabat Rasulullah bilang, bu, kenapa ibu bilang seperti itu? Iya, tuh orang nyuruh saya sabar kan gak bisa kayak. Ibu tahu jam bicara itu siapa? Itu Rasulullah. Kaget ya, dikejar. Ya Rasul, maafkan, ya. Saya dengar sekarang saya harus sabar. Rasulullah cuma tersenyum, dia bilang, bu, sabar itu pada tempahan pertama. Sekarang ibu bilang sabar, udah gak sabar namanya. Yulia, ini bukan sabar namanya. Udah sempat mau bunuh diri, ya kan? Kalau dibilang banyak, benar. Ada di buku ini alasan-alasannya. Karena apa? Karena merasa dunia tuh kiamat, gak yakin adanya Allah. Takutnya sama manusia, bukan sama Allah. Wah, kalau nanti saya sampai cerai lagi, pasti nanti infotainment ke rumah. Nanti mama saya sedih, nanti anak saya, yang dipikirin orang semuanya. Gak tahu ketika mati itu ada pertanggungjawaban. Karena gak punya keyakinan ilahiyah. Minim keyakinannya. Makanya kalau dibilang sekarang nih ada orang bilang, Yulia luar biasa ya sabar. Enggak bu, saya gak sabar. Tapi sekarang insya Allah dia adalah ujian saya. Anak adalah ujian saya. Nanti ini anak menjadi anak yang soleh pun ini ujian saya. Gimana caranya saya menghadapinya? Gitu loh. Jadi makanya yang namanya sabar itu
pada saat tempaan pertama, pertanyaannya, bisa nggak ya kita lewatin itu? Bisa Bu, bisa. Karena kita sekarang sudah diberitahu, oh bukan oleh Yulia ya, mungkin melalui taklim ini kita diberitahu, ini semua pasti akan mendapatkan hidayah masing-masing dengan caranya yang luar biasa. Insya Allah ya, amin ya. Nah itu, jadi kita pasti menyadari itu dan kita pasti akan merasakan itu. Masalahnya adalah tadi aja satu. Sama satu lagi Bu, syukur. Kadang-kadang ya, kita suka gak bisa bohong ya. Yang namanya syukur itu kalau di saat diberikan kenikmatan, wah baru syukur, alhamdulillah ya Allah gitu ya. Itu juga saya rasakan. Tapi saya beberapa bulan yang lalu setelah saya berhijrah ya, baru 3 bulan saya berhijrah, saya selalu kan sering dengar kajian, Bu kalau mau tidur baca Al-Mulk ya, biar hatinya tenang, biar diselamatkan gitu kan. Ustadz atau ustazahnya baca Al-Mulk kalau belum tidur, sebelum tidur ya baca aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, baca aja. Setelah saya berhijrah 3 bulan saya berhijrah, saya baca, saya resapi ayat-ayatnya. Di situ saya berhenti di ayat 23, nanti silakan dibuka. Saya nangis ya. Karena apa? Di situ firman-Nya Allah berkata, pernahkah kamu bersyukur akan penglihatan, pendengaran, dan rasa? Coba masukin ke dalam hati, direnungkan. Pernah gak kamu bersyukur atas penglihatan, pendengaran, dan rasa? Bayangin Bu, saya nangis, apa yang saya tangisi? Setiap hari kita hidup bertigaan nih, tambah Mbak. Saya buka mata, yang saya lihat Kiandra sama Kaila. Saya pulang kerja, yang saya lihat Kiandra sama Kaila. Saya gak usah mikir yang lain deh. Andai kata sama Allah, matanya saya diambil dan saya tidak bisa melihat, saya nggak tahu Kiandra sekarang tingginya udah seberapa, udah bisa apa. Saya cuma dapat dengar ceritaan doang dari mama misalkan, iya Neng tuh sekarang Arka badannya udah gede, atau kakak udah langsing, atau gini. Saya cuma merasakannya aja gitu misalkan, karena saya tidak bisa melihat. Pernah gak saya bersyukur akan penglihatan itu? Gak usah deh ngeliat yang lain, gak usah ngeliat yang di sekelilingnya kita. Itu aja satu, ibu pasti punya anak, atau punya orang tua, atau punya adik. Kita gak bisa melihat mereka nih di sekeliling kita aja dulu. Kita bangun tidur, yang kita lihat tuh siapa? Kita tidak dikasih kesempatan untuk melihat itu lagi. Pendengaran, tiap hari saya dengarnya anak-anak duaan ribut aja ya, bunda ini, bunda itu, bunda. Tiba-tiba Allah mencabut pendengaran ini. Saya cuma lihat ekspresi mulutnya mereka yang begitu. Sedih gak saya? Coba, tiap hari ibu kita misalkan ngomel aja, rasanya kesel ya, tapi dicabut sama Allah pendengarannya. Ngedenger mama ngomel tuh, pasti kita rindu suara itu, kita gak bisa denger lagi. Coba bayangin. Rasa, kita bisa nangis, bisa ketawa, ya, suka, duka, itu oleh rasa, diolah oleh rasa. Bayangin kalau tidak ada rasa itu, mau ngeliat orang gubrak di depan kita, mau orang happy, ya, mau sedih, kita lempeng aja gitu. Apa kalau bahasa anak-anak sekarang, woles keles katanya. Slow aja kali gitu kan ya, woles keles katanya. Lempeng aja gitu, mau ada orang yang lagi punya derita, kita cuek aja seperti itu. Coba bayangin, itu cuma 1 ayat loh Bu. Itu saya nangis. Karena apa? Setiap kali bangun tidur sok percaya. Yang dipikirin apa sih? Pernah gak syukur untuk itu? Ya Allah masih bisa ngeliat ya. Ya Allah masih bisa denger ya. Ini masih bisa gerak ya tangannya ya. Ketika bangun tidur yang bilang pakai handphone, BBM, ganti status, ya kan? WhatsApp. Gitu loh. Jadi hal-hal itu yang kadang-kadang kita pungkiri, kita nggak sadari gitu. Nah, kita tidak sadari, kita tidak pungkirinya. Kenapa? Kita tuh berusaha untuk menutup mata kita gitu loh. Sementara di Al-Kahfi ayat terakhir, Rasulullah itu bilang, di ayat terakhir Al-Kahfi, Rasulullah bilang, saya ini manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah. Saya ini manusia biasa. Bayangin seorang Rasulullah aja bilang, saya ini manusia biasa.
Terus kita mau sombong, mau merasa ibadah kita sudah sempurna. Wah, saya mau udah pakai jilbab dong, apalagi jilbab saya syar'i lagi. Kita udah sempurna ibadahnya, mau sombong seperti itu. Saya di sini tidak maksud untuk menggurui, ya. Saya tidak maksud untuk membuat menjadi wah Yula lebih ini, enggak. Cuma saya bicara gini semua proses. Bu, ada satu cerita sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Saya di satu titik sama Allah dikasih benar-benar 0 rupiah. Saking saya menikmati penderitaan itu, nggak percaya seorang Yulia Rahman nggak punya uang, nggak ada yang percaya. Saya ditagih sama satu tagihan, saya mobile banking nggak bisa, saya datang ke ATM, ternyata pas saya cek saldo itu 0 rupiah. Karena apa? Saya takut keluar rumah, saya takut ikhtiar, saya takut menghadapi ujian-ujiannya Allah. Disitulah saya baru menyadari. Di situ saya bertafakur. Allah tinggal bilang sama saya, Yulia, di mata saya 1 rupiah atau 1 triliun itu sama aja. Sekarang tinggal kamu mau lurus atau mau ke kiri atau mau ke kanan. Kalau kamu mau lurus, kamu harus terseok-seok seperti ini. Tapi kalau kamu mau ke kiri atau ke kanan, kamu tinggal buka jilbab kamu bisa nyanyi lagi, kamu bisa bawain acara lagi segala macam. Urusan dunia kamu akan terselesaikan dengan sempurna, tapi tidak dijamin akhirat kamu. Silahkan pilih, kalau memberikan pilihan sama ini. Itu tafakurnya. Terus mau bilang sama Allah di sholatnya saya, ya Allah, tetesan air mata saya ini bentuk pengabdian saya sama Allah. Gak ada yang lain. Tetesan air mata saya ini, itu bentuk penyesalan saya, karena saya tidak mau menjadi orang yang paling merugi di akhir hidupnya saya. Subhanallah ya, dengan berjalannya waktu, dengan kesakitan hijrahnya ini, saya diajak untuk sharing, dibuktikan sama Allah bahwa Allah itu ada. Saya diajak sharing di satu daerah. Saya kalau sharing ini bukan maksud untuk apa-apa. Saya senang karena orang-orang harus tahu saya di TV yang kemarin nangis-nangis, yang kurus, yang udah mau mati. Sekarang saya bisa ada di sini. Ini saya juga mau ngasih tahu sama semuanya ini karena Allah hebat, Allah luar biasa, dan Allah cuma satu-satunya yang menepati janji, gak ada yang lain. Saya cuma mau menyampaikan itu. Makanya saya tidak pernah, berapa Mbak Yulia? Oh, saya bukan MC, maaf. Kalau saya MC saya dibayar profesional. Tapi kalau saya sharing, saya gak akan, demi Allah demi Rasul, saya tidak pernah menargetkan. Saya realistis, saya janda, punya anak 2, saya butuh hidup, ya. Tapi Allah Maha Kaya. Percaya, dibuktikan loh sama Allah. Saya keluar kota, saya sharing di sana. Mbak, ini ada jajan ya buat anak-anak. National actor ya, rezeki kan dari Allah kan. Saya bilang terima kasih, gak usah repot, gak apa-apa, ini rezekinya anak-anak. Tahu, Allah suruh mengajak saya untuk bertafakur. Saya buka nominalnya pas saya pulang, itu saya gemeteran. Padahal saya gak pernah, bisa dibilang uang itu saya terima udah sering. Tapi saya pertama kali saya gemeteran, karena apa? Cuma satu yang ada di benaknya saya. Saya saat itu menerima uang sejumlah itu pada saat saya ngemsi. Artinya pada saat saya belum berhijrah, memakai baju sekres, kelihatan lekukannya, baju rambut yang panjang terurai, dikerli, bulu mata yang mencitrang, ya, dengan wah segala macam yang badan dipakai body shining yang kelihatan mengkilat segala macam. Saya ngemsi di depan bapak-bapak semuanya yang melihat seperti itu, saya mendapatkan nominalnya segitu. Ini saya meng-MC, bukan MC, saya di sini sharing, saya bersinergi perjalanan saya mendapatkan nilai yang sama. Saya menutup bajunya saya, menutup badannya saya tutup auratnya saya. Itu membuktikan satu, Allah Maha Kaya. Saya nangis, saya sujud syukur sama Allah. Di situ yang harus kita rasakan semuanya, bahwa saya di sini berbagi bahwa bukan katanya yang bercerita ini bukan pengalaman adik saya, bukan pengalaman mama saya, tapi saya loh yang merasakan. Proses saya mau mati, ya saya merasakan. Proses saya sampai nggak punya uang, saya merasakan. Sekarang saya Bu,
ini dari atas sampai bawah saya nggak pernah yang namanya saya beli sendiri. Nih dari mulai jam tangan, dari mulai tas, dari mulai sepatu, nggak boleh saya sebutin satu-satu ya, tapi saya ini di bulan Ramadan nggak mungkin saya bohong, saya nggak pernah beli. Ada aja rezekinya dari Allah, karena Allah tahu saya cari uang bukan untuk beli sesuatu yang untuk menghiasi dunia, tapi saya butuh itu. Makanya sama Allah diselesaikan. Saya kerja untuk anak saya karena perjalanan mereka masih panjang. Meskipun mereka sudah dijamin sama Allah, tapi Allah pengen ikhtiarnya saya. Makanya diselesaikan sama Allah. Ada satu teman sahabat saya yang sangat luar biasa. Dia diberikan kesempatannya sama Allah, diberikan kenikmatan yang luar biasa, secara materi terutama. Kalau ada apa-apa, ingat sama Teh Iya, ingat sama Teh Iya. Jangan gitu, aku jadi gak enak. Nanti dikiranya aku minta-minta. Oh enggak, kamu gak usah mikir seperti itu, karena ini rezeki dari Allah datangnya lewat saya. Makanya ketika saya beli, saya selalu beli 2, buat Teh Iya 1. Paling nanti orang-orang pada bertanya, Yulia disimpan nama siapa tuh? Bercanda ya Bu ya, kalau ini ya Bu ya. Dan serius banget kan, mukanya udah pada tegang. Kok Yulia bisa ya sekarang seperti itu dandanannya? Begitulah kira-kira. Itu bercandanya teman aku. Tapi dianalogikan bahwa iya, Allah tuh maha kaya. Aku nggak perlu capek-capek untuk yang berpikir, aduh besok pakai baju apa ya? Bu, kemarin lebaran ini dapat 4 baju. Di endorse. Bisa dibilang kan, ayo loh, mau apa lagi? Allah cuma minta 1, Yulia taat aja sama aku. Diselesaikan semua urusannya. Jadi nggak ada alasan. Makanya di sini, yuk kita sama-sama untuk bertafakur, kita berpikir, apa sih yang Allah mau, bukan yang aku mau. Nanti akan ada perenungannya, aku baca dari sini. Apa sih yang Allah mau? Kalau yang aku mau banyak, tapi belum tentu manfaat. Orang sekarang bertanya, Yulia gak mau nikah lagi. Nikah itu sunatullah. Permasalahannya sekarang, kalau nikah, kita mencari mitra taat. Ketika pasangan kita bisa menjadi mitra taat untuk kita, dan kita menjadi semakin taat, ya, baru. Tapi kalau ternyata saya memutuskan menikah hanya untuk dunia, dan akhirnya saya tidak menjadi taat lagi sama Allah, untuk apa? Yang kedua, jangan berdoa yang receh-receh, Bu. Maksudnya apa sih berdoa yang receh-receh? Nah, sekarang kita selalu berdoa, ya Allah, berikanlah saya umur yang panjang. Umur yang panjang kalau nggak barokah, ya Allah, berikanlah saya rizki yang melimpah. Rizki yang melimpah kalau tidak dimanfaatkan dengan sesuai dengan yang Allah mau. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Suami kita punya suami, berikanlah dia suami kita menjadi suami yang sampai akhirat. Tapi kalau ternyata membuat kita menjadi tidak taat, atau yang belum punya suami, ya Allah, berikanlah saya jodoh secepatnya. Ketika diberikan jodoh tapi membuat kita menjadi tidak taat. Karena apa? Rezeki, jodoh, mati, itu semua dijamin sama Allah kan? Sekarang kita berdoa, minta sesuatu yang belum dijamin sama Allah. Apa itu? Akhiratnya kita. Ibaratnya ketika ada seorang supir nanya sama saya, Bu, saya mau total sama ibu. Sok ibu mau minta apa aja sama saya. Pasti saya berpikir, dia supir. Sok ibu bebas, ibu minta apa aja sama saya. Oke, berarti selama 6 bulan kamu saya minta gratis ya, kamu nyupir sama saya. Karena saya tahu kan, dia keahliannya menyupir. Presiden, Yulia minta apa sama saya? Wah, duitnya banyak. Saya minta perusahaan deh. Allah bilang, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Masih mau minta receh? Panjang umur yang udah dijamin sama Allah, mautnya kita, rezeki yang udah ada takarannya. Minta ampunan dosa, minta rahmatnya, minta hidayahnya, minta dihindarkan dari siksa api neraka, siksa kuburnya, sakratul maut yang menyenangkan. Tapi kita lupa sama itu. Orang yang bilang ke kita itu yang maha, masih minta yang receh. Maha loh, maha segala-galanya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Coba difikirkan, direnungkan, ditafakuri. Malu nggak kalau kita masih minta yang ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, berikan jodoh saya yang terbaik, berikan rezeki ya Allah, jadikan anak-anak saya yang soleh. Oh iya, itu udah pasti dijamin. Masalahnya sekarang kan kalau anak saya soleh,
sayanya nggak soleh, sayanya tetap masuk neraka kan. Permasalahannya kalau anak saya soleh terus saya sombong, lihat tuh anak saya jadi ustadz loh sekarang dia, atau dia agamanya luar biasa, saya kiber, sombong saya. Percuma anaknya soleh juga. Suami juga gitu, suami saya soleh. Saya bilang, alhamdulillah saya mau punya suami yang soleh banget, ya Allah, alhamdulillah. Kiber ya. Gitu. Ya kan? Tuh. Jadi itu perjalanan dan sharing spiritualnya saya yang sekarang saya terus masih berproses, di mana satu yang namanya syukur tadi yang saya bilang, banyak ayatnya, banyak, cuma yang menggetarkan hati saya karena rutinitas membaca. Coba deh masing-masing di sini Mbak atau Ibu, banyak ada ayat-ayat yang menjadi rutinitas ya. Saya seneng deh kalau udah baca ini, tapi jangan baca, tapi diartikan. Karena kadang-kadang kita dengan tidak kita tahu artinya, ya udah kita akhirnya tidak berubah. Karena keyakinan itu menentukan sikap. Ketika kita yakin akan sesuatu, otomatis sikap kita juga berubah. Sama seperti saya sekarang. Teman-teman artis saya bilang, gila ya lo, dandanan lo tuh udah kayak, maaf ya, udah kayak madrasah deh. Ngapain sih pakai baju tuh kayak gitu, gegedembrengan. Gegedembrengan tuh yang, ngapain sih cari-cari? Lo kan sebagai artis, lo masih kerja, udah deh gak usah cari-cari deh. Yang penting kan berhijab, lo udah hijab juga udah oke. Lo masih bisa untuk fashion show, lo untuk misalnya. Sekarang permasalahannya adalah itu yang saya mau, apa yang Allah mau. Lu ngapain lagi lu pakai kaos kaki? Hei, ini aurat. Ini yang saya mau, apa yang Allah mau. Nah, keyakinan itulah yang akhirnya menentukan sikap. Mau digoncang kiri kanan juga masa bodoh. Termasuk masalah jodoh. Ada saya mau dijodohin sama orang, sayanya juga udah yang iya nih kayaknya lumayan nih, baik begini. Terus dia nanya, pertanyaannya cuma satu, kalau Yulia jilbabnya kayak begitu ya? Maksudnya begitu apa? Soalnya saya sih senang punya istri kayak begitu, tapi masalahnya korporat tidak mau perempuannya istrinya itu berpasangan misalnya jilbabnya seperti itu. Loh, ya kan? Kalau kita mikirin dunia, gantengnya iya, punya jabatannya iya, baiknya juga iya, itu termasuk yang soleh loh padahal. Dan diakui oleh teman-teman, makanya dibilangin, gue kenalin lo sama dia karena dia soleh. Tapi ternyata corong lagi dari Allah kan. Nah, tinggal Yulia, take it or leave it. Mau selesaiin dunia, selesai dunia, nikah, semua orang wah hebat nih Yulia punya pasangannya, keren, jabatannya oke, segalanya secaranya itu semuanya beres. Tapi akhirnya keegoannya yang dikeluarkan, mau menjadi orang yang merugi, nauzubillah min dzalik. Gitu. Ya. Kita ada sesi tanya jawab ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk kajiannya. Ada yang bertanya, 2 orang. Satu yang hijau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia mau nanya nih ya, mohon maaf sekali tanpa bermaksud mengungkap kisah terdahulunya Mbak Yulia gitu ya. Di sini bebas Mbak, bebas mau tanya apa aja bebas. Yang di infotainment justru itu ya perlu klarifikasi ya. Wallace chaos ya. Mbak Yulia sebelumnya di dunia keartisan ya, kan otomatis untuk proses menuju ini metamorfosinya panjang. Nah, peristiwa apa sih yang membuat Mbak Yulia gue mesti harus ternyata gue selama ini meninggalkan hal-hal yang udah disuruh Allah gitu, seperti halnya dalam surat An-Nur kan, Allah merintahkan wanita itu berhijab. Nah kan sebelumnya nih Mbak Yulia tanpa hijab, dunia keartisan, glamor, meninggalkan alam ya, mungkin meninggalkan sholat 5 waktu, kerjaan yang padat. Nah, pasti seorang itu ada sahabat-sahabatnya, dia kembali ke titik nadir. Jadi proses gue harus balik ke Allah gitu. Nah proses apa sih yang membuat Mbak Yulia balik lagi, gue harus mendekatkan diri ke Allah gitu. Dan kita tahu bahwa Mbak Yulia itu
cobaannya banyak banget, dari mulai pernikahan ya tadi yang setelah diulik sedikit, terus juga segala kehidupannya, tapi tetap sekarang metamorfosisnya balik lagi, jadi gue yang sekarang, gue yang udah berubah 180 derajat. Ada nggak hal yang peristiwa yang bisa ngebagi buat kita nih bahwa emang kita harus survive kayak gini, wanita nih yang muslimah tuh lah, yang sesungguhnya harus kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya biar nggak lupa. Jadi satu hal, kalau saya ditanya seperti itu dan banyak sekali taklim pertanyaannya sama, jawabannya pertanyaannya sebelum saya jawab saya selalu memberikan pertanyaan. Mau jawaban yang asli apa jawaban yang di TV? Karena wartawan kan bertanya hal yang sama. Saya jawabannya cuma satu. Alhamdulillah kalau di TV ya. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Itu simple kan? Tapi kenapa kalau orang bilang titik balik bisa begini bisa gini, ya karena saya mendapatkan hidayah, ya Allah memberikan hidayah sama saya dan hidayah itu harus saya jemput, makanya saya seperti ini dengan lihat senyum-senyum sedikit di kamera gitu kan. Itu jawabannya di TV, tapi alhamdulillah ya mau jawaban asli di sini, karena kalaupun jawaban asli kalau di kamera atau di TV itu pasti akan diedit ya, apalagi kalau yang bertanya itu adalah infotainment. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bad news is good news, ya kan? Tidak akan ada berita baik yang menjadi trending topik. Tidak akan ada berita baik yang menjadi ratingnya bagus. Coba lihat berita-berita yang tidak baik, ratingnya bagus, dan semuanya nonton termasuk yang ada di sini. Sampai ke kantor dibahas. Ya. Nanti ingatin saya setelah saya jawab sebelum pertanyaan yang kedua tentang masalah buka hijab ya. Tadi udah sempat bahas sama Mbak Eri. Oke, pertanyaannya itu bagus sekali dan saya jawab jujur. Cuma satu kata. Dua deh. Tiga. Saya takut mati. Nah, jawabannya cuma itu. Saya takut mati. Kenapa? Kita sering dengar kata mati. Tadi saya udah bilang di awal, saya tahu. Ya udah tahu mati, oke. Ada surga dan neraka, oke. Pasti Allah mengampuni kok dosa-dosa saya, oke. Tapi semudah itukah? Pertanyaannya itu. Semudah itukah? Ketika kita mati, terus kita menguap kayak obor, udah hilang. Mati, masuk neraka, udah selesai di neraka. Berarti seumur hidup tuh di neraka. Seenak itukah neraka? Coba dikaji lagi. Masalahnya, yang jadi permasalahan adalah kalau saya ada expirednya kayak makanan kaleng, saya akan tahu Yulia akan dicabut bulan Desember. Oke, masih lama Desember. Sekarang saya mau nikmati dunia yang kata orang-orang ini surga dunia. Surga itu di dunia itu adalah surganya. Nah, saya nikmati aja karena expired saya masih Desember. Permasalahannya adalah saya tidak diberitahu expirednya saya kapan. Mbak, sekarang jangankan saya keluar rumah yang benar-benar saya bertafakur banget gitu ya. Saya keluar rumah, itu saya selalu bertafakur, saya berpikir. Contoh, ada undangan di kafe. Ya, betul, di kafe. Nggak ngapa-ngapain. Orang undangan party kok, maksudnya undangan ulang tahun misalkan, malam. Permasalahannya adalah ketika saya menginjakkan kaki saya ke dalam kafe itu, terus Allah mencabut saya di situ, apakah dijamin saya bisa husnul khotimah? Oh, berarti kafe itu maksiat? Belum tentu. Tapi apa? Di dalam situ banyak hasutan-hasutan. Ketika saya sedang duduk, nawaitunya saya halbuminanas, saya jaga hubungan saya dengan teman saya karena dia sahabat. Saya datang ke undangan itu. Oke, dinawaitukan ya, wah berzikir sepanjang jalan. Saya ini halbuminanas saya jaga. Datang teman di situ. Ngobrol, kebawa pembicaraan. Mulai sedikit-sedikit gibah. Ya kan? Tanpa kita sadari. Setelah kita gibah sedikit, kita tidak mengeluarkan kata-kata. Misalkan kita mendengar. Apakah telinga ini tidak dipertanggungjawabkan? Jangan GR ya. Semua yang ada di sini dipertanggungjawabkan sama Allah. Diminta pertanggungjawabannya. Ketika telinga ini mendengar sesuatu yang tidak baik, ada pertanggungjawaban. Oke, saya tutup telinga saya. Tapi mata ini melihat ada orang lewat misalkan dengan gayanya gimana. Apakah hati ini tidak bicara?
kok gitu? Minimal kata-kata itu aja, kok begitu? Apakah tidak dipertanggungjawabkan? Nah, saya siap tidak untuk benar-benar mempertanggungjawabkan ketika saya datang ke tempat itu. Ketika saya merasa saya tidak siap, saya tidak sanggup, lebih baik saya tidak hadir. Karena apa? Pencabutan itu bisa kapan aja. Tapi jangan tenggelam fakta. Maksudnya apa? Ketika ada orang kafe dibom, kayak kemarin ya kita dengar berita dibom, wah itu masuk neraka semua karena tuh di kafe itu. Kita tidak pernah tahu ketika ada orang di kafe itu dia sedang berzikir. Jangan tenggelam oleh fakta. Wah itu ustadz itu meninggal di masjid, pasti masuk surga. Ketika dia meninggal di masjid, si ustadz itu lagi mikirin perempuan lain, bukan lagi menyebut nama Allah. Memang faktanya dia meninggal dalam masjid. Nah itu yang dibilang jangan tenggelam oleh fakta. Jadi ketika ditanya, kok bisa ibaratnya beristiqomah seperti ini? Itu cuma satu, karena pencabutan itu bisa kapan aja. Dan saya takut setiap detiknya, di setiap helaan nafas saya. Jujur, itu yang saya takutin. Jadi gak ada alasan lagi. Kalau yang lain, saya gak punya uang, Allah maha kaya kok. Pasti Allah kasih rezekinya, asal kita ikhtiar. Tapi bukan berarti ya saya nggak mau keluar rumah atau saya nggak mau bekerja, bukan. Tapi sekarang ini melibatkan segala sesuatunya itu Allah, yang makanya tadi saya bilang coba mulai sekarang direnungkan masing-masing. Apakah kita bekerja yang katanya ikhtiar itu adalah ibadah melibatkan Allah apa tidak? Indikasinya sudah ada satu-satunya. Karena apa? Ada pertanggungjawabannya di situ. Jadi saya tadi Mbak 3 kata itu, saya takut mati. Permasalahannya mati itu tidak seperti obor yang setelah mati menyala, mati menguap begitu saja. Tidak. Itu yang permasalahannya. Dan yang lebih dalam lagi yang tadi saya bilang di awal, Rasulullah yang dijamin surga sama Allah saja, ini sekarang masih ada di alam kubur. Jadi belum ada tuh yang namanya surga atau neraka, itu belum ada. Jadi bayangkan, hanya Allah memberitahu kondisi surga seperti ini, kondisi neraka ini seperti ini. Nanti pada akhirnya ketika semuanya itu kiamat itu, baru itu dibangunkan lagi. Dan ketika dibangunkan lagi itu prosesnya juga luar biasa. Bayangkan, prosesnya kita dibangunkan semuanya itu tanpa busana sedikit pun. Ada yang bertanya, Rasulullah Aisyah bertanya, malu, Aisyah itu pemalu kan? Saya tidak memakai baju ya Rasul. Saya malu kalau nanti pada saat pembangkitan saya tidak memakai baju. Rasulullah menjawab, di sana sudah tidak ada lagi yang namanya kita lihat kiri kanan, lihat atas bawah. Semua sudah tertunduk dan menggigil ketakutan dengan keringatnya masing-masing. Karena apa? Akan dosa-dosanya. Jangan pernah itu diabaikan, karena itu pasti akan terjadi. Mau yang punya dosa, mau yang tidak, semuanya sama-sama dibangkitkan. Dan semuanya dalam kondisi yang sama, tidak berbusana sedikit pun. Tapi semuanya tertunduk dengan keringatnya masing-masing. Dan itu jangan sekali-sekali lagi amit-amit ya, karena itu pasti terjadi. Itu yang membuat saya 180 derajat saya berubah. Saya takut mati Mbak, karena itu nyata. Dan bisa kapan aja. Kematian itu pasti lebih nyata dari hari ini dan hari esok, dan lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi tinggal siap-siap aja. Tadi yang kedua yang pakai jilbab biru ya Mbak, yang mau nanya. Iya. Hadiahnya langsung aja. Sarah lupa. Itu salam. Tadi Mbak Yuri bilang kalau cowok istri kan nggak boleh minta cerai ya. Nah itu punya tetangga, jadi suaminya nggak pulang itu udah 6 bulan ya. Terus ya dikasih nafkah, katanya nikah lagi gitu. Boleh nggak kalau kondisi? Saya mungkin bukan ahlinya di bidang itu, tetapi ketika itu dia datang, dia meminta cerai atau itu kan masalahnya komunikasi. Ada di An-Nisa 59 ya kalau nggak salah. Segala sesuatu ketika kita itu kan masalah persepsi, ya kan, masalah rasa, masalah hati. Tapi kembalikan semuanya ke Al-Quran dan hadis. Jadi misalkan itu 6 bulan sudah ditinggal, ya, terus dia mau minta cerai atau gimana, bicarakan kepada yang lebih tahu.
misalkan mau bicara sama ustadz atau ustazah, orang tua, karena itu tidak bisa memutuskan sendiri. Tapi semuanya itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan keegoannya, jangan pernah berpikir bahwa ya udah ya, kan sakit hati itu ditinggal, udah cerai aja, cerai. Ya, jadi ketika memutuskan bercerai itu karena Allah. Makanya kenapa? Kalau perceraian itu sebenarnya diizinkan sama Allah tapi dibenci. Diizinkannya karena apa? Kalau ketika terjadi pernikahan itu terjadi tapi tidak membuat kita menjadi taat masing-masing ya, itu diizinkan. Asal kalian ketika bercerai, kalian masing-masing menjadi taat. Ngerti kan maksudnya? Bercerai tapi menjadi lebih taat. Yang dibenci apa? Silaturahminya terputus, karena Allah membenci orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nih contohnya saya dengan bapaknya, sampai saat ini silaturahminya belum terjalin dengan baik. Saya sedih karena ini tidak bisa sepihak. Sayanya berusaha, tapi dari pihak sananya belum bisa. Tapi membalikan semuanya. Tapi saya lihat itu bukan saya faktor mengkritisi faktor luar, itu ujian buat saya. Bagaimana supaya saya mengakui bahwa itu adalah yang diizinkan sama Allah terjadi. Karena apa? Semua sudah lewat kan? Saya sudah bisa beraktivitas lagi, saya sudah berhijrah seperti ini, dikasih ujiannya seperti itu. Tetap nggak saya bisa sabar menghadapi itu, proses itu, kan gitu. Nah sama, balik lagi ke permasalahannya Mbak itu, tetangganya Mbak itu. Yang jadi permasalahan itu adalah bahwa bukan keegoannya ketika misalkan boleh nggak dia meminta cerai. Kalau ternyata pembicaraan kedua belah pihak keluarga, lihat kurang lebihnya seperti apa, dan di Al-Quran, di hadis itu seperti apa. Saya kemarin baca ternyata itu masalah perceraian itu banyak sekali di An-Nisa ya kalau nggak salah. Di An-Nisa itu banyak sekali, suami itu seperti apa, kewajibannya, si istri juga seperti itu, di An-Nisa banyak. Balikan kepada Al-Quran dan hadis, itu solusinya. Dan di An-Nisa 59 juga dikatakan kan, segala perseteruan atau apapun dimusyawarahkan dan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi saya di sini bukan expertnya untuk memberikan wah jangan atau tetap itu dapat ujian, bukan, gitu loh. Tapi yang tadi saya bicarakan secara global bahwa semua manusia itu diuji, suami, anak dan harta itu ujian buat kita, itu udah nyata ada di Al-Quran. Nah tapi permasalahannya itu adalah kan itu lebih spesifik lagi ya Mbak ya, itu kita pecahin lagi, kita tanya lagi kepada yang lebih expert ya, yang lebih tahu. Kalau saya kan masih fakir ilmu Mbak gitu ya, masih terbatas. Tapi intinya bahwa segala sesuatu penyelesaian permasalahan itu harus dikembalikan ke Al-Quran dan hadis. Itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Al-Quran dan hadis sudah tanda seru, udah nggak ada koma, udah nggak ada lagi alasan apapun. Itu kalau kita mau selamat dunia akhirat. Karena kalau kita mau mengikuti perasaan ego pasti yang kayak begitu, udah deh kita kan udah sakit hati, udah tinggal kawin lagi, udah deh cerai aja. Tapi apakah itu membuat kita menjadi taat? Apakah itu yang Allah mau? Apakah diridhoi oleh Allah atau tidak? Alam kan kita nggak tahu kalau kita nggak buka lagi Al-Quran. Gitu. Sebelum ditutup kan ada pertanyaannya tadi ya? Udah ada kan? Maksudnya nggak ada lagi pertanyaan kan? Nggak ada. Tadi saya bicara masalah di sini kan insya Allah ya semuanya, ya meskipun ada yang proses lagi berhijab atau yang sudah berhijab atau yang ingin berhijab masih ragu atau masih banyak. Saya cuma mau mengingatkan di sini satu hal. Mumpung di bulan Ramadan dan mudah-mudahan berlaku terus ke depannya. Amin ya. Ada kejadian fakta yang terjadi bahwa sekarang balik lagi ya, fakta terjadi biasanya di dunia artis, di dunia entertain ya. Kita ikrokan. Ada artis yang membuka jilbab gitu ya, sekarang menjadi trending topik. Satu hal yang harus kita tafakuri di situ. Itu adalah diizinkan oleh Allah terjadi supaya kita berpikir. Ya. Kita jangan tenggelam oleh fakta. Kita jangan bertanya kenapa siapa lagi. Karena apa? Kenapa siapa itu pertanggungjawaban masing-masing. Tapi sama Allah diizinkan itu terjadi. Ya lewat siapa lagi kalau bukan lewat artis? Karena apa? Disitulah orang bisa melihat semuanya. Kalau orang awam biasanya siapa yang mau tahu? Tapi dijadikan sama Allah, diizinkan terjadi supaya kita tafakuri. Bukan kita mengkritisi. Karena ketika kita bertanya kenapa, bagaimana, siapa atau apa, itu tidak akan menjamin kita masuk surga atau neraka juga kan? Tapi itu diizinkan sama Allah terjadi supaya kita bertafakur sama diri kita. Dan di situ doanya cuma minta satu sama Allah, diberikan kekuatan iman Islam. Karena cuma agama Islam satu-satunya yang diridhoi oleh Allah di Al-Imran 19. Ketika kita mempunyai kekuatan iman Islam, ketika kita meninggal dalam kondisi kita Islam, insya Allah
kita akan selamat di akhirat. Itu minimal. Jadi apa yang terjadi? Terus berarti kita nggak boleh nonton infotainment ya Yulia? Boleh. Banyak yang bilang tidak boleh nonton infotainment. Tidak boleh kalau kita mengkritisi lagi. Ih, dia kan ustadz ya, tapi kenapa dia kelakuannya gitu? Ih, dia kan begini ya, kenapa kelakuan dia gitu? Bukan. Percuma kita nonton tayangan-tayangan yang ceramah-ceramah, Ustadz Maulana, Mama Dede, atau siapapun kita tonton, tapi kita malah yang bilang, kok Mama Dede hari ini kerudungnya aneh ya? Coba direnungkan, ya. Kok Mama Dede ngomongnya begitu ya, nyakitin? Ya, kita lihat sosoknya, figurnya. Atau ketika kita melihat infotainment, ada kejadian-kejadian kita tafakuri, bukan kita kritisi, itu. Karena ingat ya, segala sesuatu yang terjadi di sini, kiri kanan kita, depan belakang, atas bawah, itu diizinkan oleh Allah terjadi supaya mencerdaskan kolbunya kita, meningkatkan keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tulisan saya yang sebenarnya saya juga sadur juga, tapi saya bagi lagi. Mohon dibuka kolbunya, karena ini adalah sesuatu yang sangat nyata yang kita sering kita alami. Ketika Allah berkata tidak, ya Allah, ambillah kesombongan yang bersemayam dalam diriku. Tidak, bukan aku yang mengambil, tapi kau yang harus menyerahkannya. Ya Allah, berilah aku kesabaran. Tidak, kesabaran diperoleh dari ketabahan dalam menghadapi cobaan. Aku tidak memberikan kesabaran, melainkan Engkau harus meraihnya sendiri. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan. Tidak, aku memberikan keberkahan dan hikmah, sedangkan kebahagiaan tergantung kepada dirimu sendiri. Ya Allah, jauhkan aku dari kesusahan. Tidak, penderitaan akan menjauhkanmu dari jerat dunia dan akan mendekatkanmu kepadaku. Ya Allah, beri aku segala hal yang menjadi hidup ini nikmat. Tidak, aku beri kau akal dan kolbu serta Al-Quran agar kau dapat menikmati hidup. Jadi semuanya itu Allah serahkan kepada kita. Tinggal kita yang mengambil, mau atau tidak. Surga dan neraka ada dalam genggaman kita. Dan jangan pernah dipungkiri bahwa itu nyata. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih membenam, insya Allah kalau Allah ridhoi, kita bertemu lagi, bersilaturahmi lagi. Dengan keterbatasan waktu ini, mohon maaf kalau ada salah-salah, karena segala sesuatu yang memang itu bisa mencerahkan, menerangkan, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini manusia yang zalim, masih fakir ilmu, masih terus berproses. Karena kita untuk taat itu tidak bisa sendirian. Kita harus bermitra, mitra taatnya saya semua, sehingga saya bisa berproses terus, ya. Tapi segala kesalahan itu pasti datangnya dari saya, karena itu saya masih fakir ilmu. Sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama, semoga Allah ridhoi kehadiran kita, terkumpulnya kita semua di sini. Karena kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, dan Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kehadirat Ilahi dengan penuh kesadaran bahwa Engkau telah membalas dosa-dosa yang telah banyak aku lakukan dengan karunia nikmat yang jauh yang lebih banyak lagi. Salawat dan salam semoga dicurahkannya pada junjungan kita, kekasih kita, manusia yang paling mulia yang pernah ada di dunia, Nabi besar panutan orang-orang beriman, Muhammad SAW, tentu saja beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung. Ya Allah, ya Rabb,
Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata. Maka terimalah ratapanku. Rob, Engkau maha mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku. Maka ampunilah dosaku. Ya Allah, aku mohon iman yang tetap yang terus melekat di hati. Keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui tiada suatu yang menimpa aku selain dari yang Kau tetapkan bagiku. Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Kau bagikan kepadaku. Ya Allah, ya Rob, jika keraguan kepadamu memasuki imanku, jika kekufuran kepadamu memasuki keislamanku, jika keraguan mengesahkanmu memasuki jiwaku, jika diriku dirasuki oleh perasaan besar kepala, sombong, ria, suka pamer, serta kurang beramal karenanya. Jika lisanku pernah melakukan dusta, mengumpat, mengadu domba dan bohong, jika hatiku mendapatkan bisikan yang berdosa dan gangguan setan, jika dalam marifatku kepadamu terdapat unsur penyerupaan dan kealpaan, jika kemunafikan memasuki hatiku karena dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, jika ria memasuki amal perbuatan dan ucapan-ucapanku, jika kebaikan apapun yang Kau kehendaki bagiku, namun aku tidak mensyukurinya, jika urusan apapun yang telah Engkau takdirkan atas diriku, namun aku tidak merasa puas dengannya, jika nikmat apapun yang telah Engkau berikan kepadaku, namun aku mendurhakaimu, jika kebaikan apapun yang telah Engkau karuniakan kepadaku, tapi aku tidak memujimu, jika memandangmu adalah perbuatan yang Kau sukai, namun aku memejamkan mataku darimu, jika perbuatan apapun sepanjang usiaku telah kulakukan sedang Kau tidak meridhoi, jika aku mengandalkan seseorang selain Engkau dalam keadaan yang sangat susah, meminta pertolongan kepada selain Engkau dalam berbagai bencana, dan jika kedua telapak kakiku tergelincir dari syurga kala meminta kepada selain Engkau, dan semua itu aku lakukan dengan tidak menyadarinya atau menyadarinya, maka aku bertobat, ya Allah. Aku bertobat. Aku berserah diri serta kukatakan bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya Allah, ya Rob, aku meminta kepadamu dengan penuh tunduk, rendahan dan kehusuan. Ampuni aku serta rahmatilah diriku. Berilah jiwaku ketakwaan. Berilah aku petunjuk melakukan sebaik-baiknya kerja dan sebaik-baiknya akhlak. Cukuplah Allah sebagai penolongku dalam agamaku. Cukuplah Allah sebagai penolongku dalam duniaku. Cukuplah Allah sebagai penolongku dalam kesusahanku. Cukuplah Allah sebagai penolongku terhadap orang yang berbuat aniaya kepadaku. Cukuplah Allah sebagai penolongku terhadap orang yang melancarkan tipu daya jahat kepadaku. Dan tiada daya untuk beribadah kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah, ya Rob. Ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku masih dalam kandungan. Peliharalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara aku dengan penuh kasih sayang. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mencintai aku. Berilah mereka petunjuk sebagaimana mereka telah mengajari aku. Dan lindungilah mereka dari gangguan makhluk Engkau sebagaimana mereka membela aku bila aku dizalimi. Ya Allah, ya Rob, Engkau penguasa hari akhir. Aku sadar, cepat atau lambat aku pasti kembali kepadamu dengan meninggalkan harta benda yang aku miliki, meninggalkan anak-anak yang aku cintai. Aku sadar bahwa aku akan menghadapi sakratul maut. Pada saat itu bantulah aku agar tetap mengingat Engkau. Bantulah aku agar mati dalam husnul khotimah. Ya Allah, hindarkan aku dari siksa kubur. Jauhkan tempatku kelak di api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La haula wala quwata illa billahil Al-Fatihah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah dan semoga kita bisa bersilaturahmi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Yulia, terima kasih untuk hadirannya. Semoga kedepannya bisa datang lagi. Sebelum ditutup, mari kita baca untuk menutup surat majelis. Kayak agak grogi nih Mbak. Pak, lu baru pertama nih Mbak. Subhanakallahumma wa